Menurunkan kolesterol bukan hanya soal minum obat. Ini tentang hal-hal kecil yang Anda lakukan setiap hari, terutama apa yang Anda makan di pagi hari. Banyak lansia berpikir mereka sudah sarapan sehat, tapi tanpa sadar meningkatkan kolesterol mereka dengan makanan yang mereka percayai selama bertahun-tahun. Kesalahan sarapan ini bisa diam-diam mengeraskan arteri Anda, meningkatkan risiko penyakit jantung, dan mempertahankan kadar kolesterol tinggi meski Anda berusaha keras memperbaikinya. Dalam video ini, kita akan bahas makanan pagi paling berbahaya untuk kolesterol, mulai dari nomor 8 hingga yang terburuk. Dan tak hanya makanan yang jelas-jelas berbahaya. Beberapa di antaranya akan mengejutkan Anda. Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan ingin melindungi jantung, menurunkan kolesterol secara alami, serta menghindari masalah serius seperti penyumbatan arteri atau nyeri dada, video ini adalah peringatan penting untuk Anda. Anda juga akan belajar cara mengganti makanan ini dengan pilihan lebih baik dan di mana ribuan lansia lain. Sistem. Anda ingin saya melanjutkan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dengan jumlah karakter yang sama, menjaga gaya, konteks, penggunaan kata, lokasi, dan satuan ukur sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia, serta mengganti nama karakter dengan nama Indonesia. Berikut adalah kelanjutan terjemahan paragraf Anda. Ribuan lansia lainnya mendapatkan panduan sederhana dari dokter untuk tetap sehat. Ikuti terus sampai selesai. Dan jika Anda makan salah satu dari ini setiap pagi, Anda pasti ingin segera berhenti. Jantung Anda akan berterima kasih. 8. Roti tawar putih. Roti tawar putih tampak seperti pilihan aman dan mudah untuk sarapan. Tapi ini salah satu makanan terburuk jika Anda ingin turunkan kolesterol. Mengapa? Karena roti tawar putih terbuat dari tepung olahan yang sudah kehilangan serat. Tanpa serat, tubuh Anda mencernanya sangat cepat, menyebabkan lonjakan gula darah. Lonjakan ini memicu pelepasan insulin lebih banyak, yang mendorong produksi kolesterol di hati Anda. Seiring waktu, proses ini membuat kadar kolesterol tetap tinggi. Lebih buruk lagi, kebanyakan orang menambahkan mentega, selai, atau margarin di atasnya, yang masing-masing bisa meningkatkan kolesterol jahat. Mentega ini sering mengandung lemak jenuh atau gula tambahan yang merusak kesehatan jantung. Bahkan yang berlabel rendah lemak tetap bisa berbahaya. Dan ketika roti tawar putih dipadukan dengan daging olahan atau telur goreng, kerusakannya jadi berlipat ganda. Ada alternatif lebih baik seperti roti tawar gandum utuh tanpa gula tambahan. Tapi meski begitu, mengontrol porsi adalah kunci. Jika roti tawar putih jadi rutinitas harian Anda, itu diam-diam menghambat kemajuan Anda. Anda mungkin merasa baik-baik saja sekarang, tapi kerusakan sebenarnya terjadi di dalam pembuluh darah Anda. Itulah mengapa banyak lansia kaget saat kadar kolesterol mereka tidak membaik. Dan seringkali dimulai dari roti tawar pagi. 7. Sereal sarapan bergula. Banyak sereal dipromosikan sehat untuk jantung, tapi kenyataannya tidak demikian. Begitu Anda menuang sereal penuh warna itu ke mangkuk, Anda sudah membuat tujuan kolesterol Anda mundur setiap hari, kadang berminggu-minggu. Sereal ini penuh dengan biji-bijian olahan dan gula yang membuat tubuh Anda kelebihan gula. Gula itu lalu diubah menjadi lemak di hati, termasuk kolesterol. Ini sangat berbahaya bagi lansia karena tubuh Anda tidak memproses gula secepat dulu. Bahkan sereal yang diberi label rendah lemak atau dari biji-bijian utuh sering mengandung gula tersembunyi atau perasa buatan yang tidak baik untuk jantung Anda. Dan saat Anda tambahkan susu bergula atau yogurt beraroma, sarapan Anda jadi bencana pemicu kolesterol. Banyak lansia makan sereal ini karena cepat dan mudah. Tapi yang mudah sekarang akan berbahaya nanti. Jauh lebih baik pilih oatmeal tanpa gula dengan taburan buah beri atau biji rami. Perubahan ini bisa mulai turunkan kolesterol Anda, bukan malah menaikkannya. Sayangnya, saat kerusakan kolesterol muncul dalam tes, itu sudah menumpuk diam-diam selama bertahun-tahun. Dan jika sereal jadi kebiasaan harian Anda, pagi Anda sedang melawan jantung Anda. 6. Mentega atau ghee di atas roti tawar. Mentega dan ghee, yang dikenal sebagai minyak samin, kaya akan lemak jenuh. Meski menambah rasa dan terasa tradisional, keduanya langsung meningkatkan kolesterol lipoprotein densitas rendah, jenis kolesterol jahat yang menyumbat arteri Anda. Lemak jenuh membuat hati Anda memproduksi lebih banyak kolesterol dari yang dibutuhkan tubuh. Bagi lansia, ini sangat berbahaya karena pembuluh darah jadi kurang fleksibel seiring usia. Ini membuat darah sulit mengalir normal,
meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Menambahkan mentega setiap pagi, meski sedikit, menciptakan penumpukan kolesterol perlahan tapi pasti di sistem Anda. Beberapa orang percaya ghee lebih sehat karena digunakan dalam diet tradisional, tapi sebenarnya efeknya sama seperti mentega di tubuh. Keduanya bisa meningkatkan kadar kolesterol dan menyebabkan kerusakan jantung jangka panjang. Cobalah gunakan olesan alpukat atau sedikit minyak zaitun. Ini memberikan lemak sehat yang benar-benar bisa turunkan kolesterol jahat dan tingkatkan kolesterol baik. Apa yang Anda oleskan di roti tawar setiap pagi mungkin tampak tidak berbahaya, tapi selama bertahun-tahun, itu bisa jadi alasan kadar kolesterol Anda tetap tinggi meski sudah minum obat. Itulah mengapa mengetahui pilihan lebih baik sangat penting setelah usia 60. 5. Irisan keju olahan. Irisan keju persegi yang Anda tambahkan ke sandwich atau roti tawar setiap pagi mungkin lezat, tapi juga mimpi buruk untuk kolesterol. Keju olahan bukan keju asli. Ini campuran keju, pengawet, dan bahan kimia yang dirancang untuk tekstur dan daya tahan, bukan kesehatan Anda. Ini mengandung lemak trans dan lemak jenuh yang tidak hanya meningkatkan kolesterol jahat, tapi juga menurunkan kolesterol baik. Ini kombinasi berbahaya, terutama bagi lansia yang sudah menghadapi risiko masalah jantung lebih tinggi. Dan tidak berhenti di situ. Banyak keju olahan juga tinggi natrium, yang meningkatkan tekanan darah, faktor utama penyakit jantung terkait kolesterol. Bahkan irisan kecil yang ditambahkan setiap hari bisa menyebabkan kerusakan jangka panjang. Lansia sering pakai irisan ini karena praktis dan mudah meleleh. Tapi kenyamanan itu harus dibayar mahal untuk kesehatan. Sebaliknya, pilih keju segar rendah lemak secukupnya, seperti keju cottage atau paneer tanpa garam. Jika kolesterol Anda tidak membaik dan Anda makan keju setiap hari, ini mungkin alasannya. Untuk panduan lebih lanjut tentang apa yang harus dimakan, cek tautan di deskripsi dan komentar yang disematkan untuk aplikasi kesehatan lansia. Aplikasi ini membantu ribuan orang hindari kerusakan jantung diam-diam dengan kebiasaan harian dan pilihan makanan lebih baik. Jangan lewatkan. 4. Sosis sarapan. Sosis sarapan penuh dengan lemak tak sehat, natrium, dan pengawet. Mungkin baunya menggoda di pagi hari, tapi ini salah satu cara tercepat untuk naikkan kolesterol jahat, terutama bagi lansia. Daging olahan ini penuh lemak jenuh yang membuat hati Anda hasilkan lebih banyak kolesterol. Selain itu, sering mengandung nitrat, pengawet kimia yang terkait dengan penyakit jantung dan beberapa kanker. Dan kandungan natriumnya sangat tinggi, menyebabkan retensi air dan tekanan darah lebih tinggi, membuat kerusakan kolesterol makin parah. Banyak lansia suka rasa sosis dan percaya makan sedikit tidak berbahaya. Tapi itu salah. Makan sosis secara rutin, bahkan hanya beberapa kali seminggu, akan menumpuk. Seiring waktu, kandungan lemak dan garam diam-diam merusak arteri Anda, meningkatkan risiko serangan jantung. Pilihan lebih sehat seperti jamur panggang, tomat, atau roti isi lentil bisa mengenyangkan tanpa risiko. Dan ingat, daging olahan kini dianggap berbahaya bagi kesehatan jantung seperti merokok. Itu seberapa serius masalahnya. Jika Anda sering makan sosis, saatnya evaluasi ulang sarapan Anda. Ribuan lansia telah ubah kesehatan mereka dengan perubahan kecil. Dan aplikasi kesehatan lansia di komentar yang disematkan memudahkan Anda untuk lacak. 3. Yogurt beraroma. Banyak yogurt beraroma tampak seperti pilihan sehat, tapi penuh dengan gula tersembunyi dan bahan buatan. Gula tambahan ini tidak hanya menambah berat badan tapi juga langsung memengaruhi kolesterol Anda. Saat tubuh memproses gula, itu diubah menjadi lemak di hati. Lemak itu lalu dilepaskan ke darah Anda sebagai trigliserida, jenis lemak terkait kolesterol tinggi. Bahkan yogurt berlabel rendah lemak sering mengandung lebih banyak gula daripada semangkuk es krim. Ini ciptakan masalah ganda. Gula meningkatkan lemak darah Anda, dan kurangnya lemak membuat Anda cepat lapar lagi, membuat Anda makan lebih banyak. Sebaliknya, lansia sebaiknya pilih yogurt tanpa gula dan tambahkan buah segar atau sedikit madu. Dengan begitu, Anda kontrol apa yang masuk ke tubuh. Makanan sehat yang licik ini menyebabkan kerusakan terbesar. Banyak lansia percaya mereka buat pilihan cerdas, tapi kenyataannya yogurt beraroma sering lebih merugikan daripada bermanfaat. Jika Anda khawatir tentang kolesterol, yogurt beraroma sebaiknya bukan bagian dari diet harian Anda. Perubahan kecil seperti ini bisa sangat bantu jaga jantung Anda tetap sehat. 2.
Telur goreng dengan daging asap. Telur goreng dengan daging asap mungkin sarapan tradisional, tapi ini salah satu kombinasi terburuk untuk kesehatan kolesterol. Telur sendiri bisa sehat jika dimakan secukupnya, tapi menggorengnya dengan mentega atau minyak meningkatkan lemak berbahaya. Tambahkan daging asap ke piring, dan sekarang Anda punya makanan tinggi lemak jenuh, natrium, dan pengawet, semua pemicu utama penumpukan kolesterol. Masalahnya makin buruk seiring usia, karena tubuh lansia memproses lemak lebih lambat. Artinya, kolesterol dari makanan ini bertahan lebih lama di darah Anda, memberi waktu lebih banyak untuk menempel di arteri. D. Sistem. Aging asap khususnya berbahaya karena daging olahan ini mengandung nitrat dan kadar garam tinggi, yang bersama-sama menyebabkan peradangan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Bahkan makan kombinasi ini sekali atau 2 kali seminggu tetap bisa memperlambat kemajuan Anda. Jika tujuan Anda adalah menurunkan kolesterol secara alami, maka ini adalah makanan yang perlu Anda pertimbangkan ulang. Beralihlah ke telur rebus, telur poacet, atau tahu goreng untuk protein. Gunakan sayuran atau buah sebagai pendamping, bukan daging asap. Kebiasaan pagi Anda lebih penting dari yang Anda kira, dan jika kebiasaan ini berlanjut, itu bisa membatalkan usaha terbaik Anda sepanjang hari. 1. Kroasang dengan olesan mentega dan kue-kue manis. Ini adalah sarapan paling berbahaya bagi lansia yang berusaha menurunkan kolesterol. Kroasang dan kue-kue manis dibuat dari tepung olahan, mentega, dan kadang-kadang bahkan minyak terhidrogenasi. Kombinasi ini menciptakan badai sempurna dari lemak tak sehat, gula, dan kalori kosong. Makanan panggang ini memang lezat, tapi juga mengandung banyak lemak jenuh dan kadang-kadang lemak trans, yang keduanya langsung meningkatkan kadar kolesterol jahat. Tekstur lembut dan berlapis berasal dari lapisan mentega, yang mungkin terasa enak tapi merusak arteri Anda seiring waktu. Makanan ini juga hampir tidak mengandung serat, yang berarti gula darah Anda melonjak setelah makan, diikuti penurunan yang membuat Anda ingin makan lebih banyak. Banyak lansia suka makan kue-kue ini dengan teh atau kopi setiap hari, tanpa menyadari betapa berbahayanya kebiasaan ini. Selama bertahun-tahun, camilan harian ini diam-diam menumpuk lemak di darah Anda, menyebabkan penyumbatan arteri dan membuat jantung Anda sulit memompa darah dengan efisien. Beralih ke roti panggang gandum utuh dengan alpukat, atau semangkuk kecil buah dan kacang-kacangan bisa membuat perubahan besar. Jika Anda makan kroasang atau kue Denmark setiap pagi, kebiasaan ini mungkin alasan mengapa kolesterol Anda tidak turun. Saatnya ucapkan selamat tinggal pada kue-kue bermentega demi kesehatan jantung Anda. Pilihan sarapan Anda lebih penting dari yang Anda kira. Bahkan satu makanan salah yang dimakan setiap hari bisa meningkatkan kolesterol dan membuat jantung Anda bekerja lebih keras. Anda mungkin tidak merasakan kerusakan hari ini, tapi selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, makanan ini menciptakan masalah jangka panjang yang sulit dibalikan. Jika Anda kesulitan menurunkan kolesterol, saatnya periksa dengan cermat apa yang ada di piring sarapan Anda. Ribuan lansia telah menggunakan alat sederhana untuk tetap berada di jalur yang benar. Alat ini membantu Anda memilih makanan yang tepat, melacak apa yang berhasil, dan menghindari kebiasaan yang menyebabkan kerusakan diam-diam. Cek tautan di deskripsi dan komentar yang disematkan untuk aplikasi kesehatan lansia. Ini mudah, efektif, dan benar-benar bisa mengubah cara pagi Anda mendukung kesehatan jantung. Dan ingat, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum membuat perubahan apapun pada pola makan atau kebiasaan Anda. Kesehatan Anda terlalu penting untuk ditebak. Ambil kendali, makan dengan cerdas, dan lindungi jantung Anda dengan pilihan tepat mulai besok pagi.